kita dengan lagu pembukaan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul sebagai umat-Mu, khususnya kaum muda yang Engkau panggil untuk mencari terang di dunia pada zaman digital ini. Engkau mengutus kami untuk menjadi nabi yang menyuarakan kebenaran, harapan dan kasih di tengah arus informasi yang begitu cepat. Bimbinglah hati dan pikiran kami dalam katekese ini, agar kami mampu melihat bagaimana teknologi dapat menjadi sarana pewarta Injil. Semoga teladan Santo Carlo Acutis menginspirasi kami untuk menggunakan media digital bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk membawa banyak orang semakin dekat kepadamu. Kami mohon dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kata dan refleksi yang kami bagikan menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami mohon lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Simak cerita dari Santo milenial pertama Carlos Acutis yang diangkat oleh Paus Leo yang ke-14 pada tahun 2025. Carlos Acutis, remaja Italia kelahiran London tahun 1991, wafat karena penyakit leukemia di usia 15 tahun 2006. Pada 9 September 2025, ia resmi dikanonisasi oleh Paus Leo ke-14 di Vatikan, menjadi milenial pertama yang diangkat sebagai santo. Upacara di lapangan Santo Petrus dihadiri puluhan ribu umat, termasuk banyak kaum muda. Carlo dijuluki influencer Tuhan karena aktif menyebarkan iman Katolik lewat internet. Ia belajar coding secara otodidak, artinya Santo Carlo Acutis menguasai keterampilan internet dari nol dengan usahanya sendiri, menggunakan sumber daya yang tersedia seperti internet, buku dan komunitas online, dan menandalkan disiplin diri untuk berkembang, dan juga membuat situs web dokumentasi mujizat Ekaristi. Meskipun keluarganya tidak terlalu religius, Carlo dikenal rajin ikut misa harian, membela teman yang dirundung atau sering dihina atau diremehkan oleh orang lain, serta selalu berbagi makanan dan kantong tidur seperti selimut untuk orang yang tidak punya rumah. Menariknya, Carlo menunjukkan bahwa menjadi anak muda digital tidak harus menjauh dari iman. Justru ia menjadikan teknologi sebagai sarana evangelisasi. Carlo memang suka bermain video game, tetapi ia tidak membiarkan hobinya menguasai hidupnya. Carlo menggunakan teknologi dan internet bukan hanya untuk hiburan, tetapi untuk evangelisasi atau mewartakan kabar gembira. Jasadnya sekarang disemayamkan di Assisi dan menjadi tujuan jutaan peziarah. Paus Leo ke-14 menegaskan bahwa Carlo dan Santo Pier Giorgio adalah teladan bagi kaum muda Katolik untuk tidak menyia-nyiakan hidup,
melainkan menjadikan karya yang luar biasa bagi Tuhan. Mujizat yang dikaitkan dengan Carlo Acutis ini ada dua. Yang pertama itu penyembuhan anak di Brasil, dan kedua itu pemulihan siswi di Costa Rica. Ibunya Antonia menegaskan, Carlo adalah bukti bahwa kita semua terpanggil untuk menjadi orang suci. Singkatnya, Carlo Acutis menunjukkan bahwa iman bisa berjalan seiring dengan dunia digital, menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk hidup total bagi Tuhan. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan cerita menarik dari Santo yang muda ini, saya mengajak untuk mendalami isi cerita ini dengan beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama itu, dalam cerita tadi kira-kira siapa nama Santo dalam cerita tersebut, dan siapa yang mengumumkan Santo ini sebagai Santo milenial pertama, dan mengapa ia dianggap teladan bagi kaum muda? Silakan saudara Hugo. Baik, terima kasih waktunya Suster. Nama Santo ini tadi Carlo Acutis. Dia lahir di Inggris dan berkebangsaan Spanyol. Dia tinggal di Spanyol lama. Saya cukup tahu ini Santo karena dia Santo milenial pertama, cukup viral yang dikanonisasi langsung oleh setelah beberapa bulan terpilihnya Paus Leo ke-14. Memang sebenarnya dikanonisasi oleh Paus Fransiskus, tapi karena berhubung dia telah meninggal, maka proyeknya dilanjutkan oleh Paus Leo ke-14. Kurang lebih seperti itu. Kenapa dia dianggap menjadi salah satu milenial? Karena dia mewartakan Injil Kristus atau mewartakan Kristus melalui media sosial. Seperti yang dijelaskan dalam cerita tadi, walaupun waktu itu sarana dan prasarananya sangat minim, tetapi dengan tekad dan niat yang penuh, ia ingin merubah wajah internet menjadi wajah Kristus. Terima kasih untuk jawaban dari saudara Hugo. Kita lanjut pertanyaan berikut. Kira-kira apa karya digital utama yang dibuat Santo Carlo Acutis untuk menyebarkan iman Katolik melalui internet? Oke, silakan Kakak Putri. Karya digital utama yang dibuat oleh Carlo Acutis adalah situs web dokumentasi mukjizat Ekaristi. Di sini ia membuat situs menggunakan keterampilan coding yang dipelajari secara otodidak sebagai cara evangelisasi. Terima kasih Kakak Putri untuk jawabannya. Mungkin ada yang lain menambah jawaban. Oke, silakan Pak Yohanes. Kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan jawaban yang disampaikan oleh teman Putri, di mana mengatakan pada waktu itu memang Carlos dia menyebarkan video berkaitan dengan mujizat, dan dia sekalipun pada waktu itu internetnya belum stabil, tapi dia tetap berjuang untuk memastikan semua karya-karya itu di internet. Nah, dari Carlos adalah dari Carlo Acutis ini kita belajar bahwa penggunaan alat teknologi itu sangat penting bagi kita, dan kita nanti jadikan Carlo Acutis ini sebagai motivasi untuk kedepannya supaya kita tidak menggunakan alat teknologi dengan cuma-cuma, melainkan kita juga harus bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh Carlo Acutis ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih jawaban dari Kakak Yohanes dan Kakak Putri. Yang mendirikan situs web dokumentasi mujizat Ekaristi di usia yang muda. Bagaimana ia menggunakan cara itu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Nah, kira-kira bagaimana Santo ini menggunakan teknologi dan hobinya itu bermain video game tanpa melupakan iman dan pelayanan sosial? Silakan sudah. Menurut saya dengar dari cerita bahwa pastinya Carlo Acutis ini
dia memiliki manage time yang bagus. Ada jam untuk dia berada dengan dunia digital. Ada jam di mana dia tahu bahwa ada jam tertentu, ada perayaan Ekaristi, ada doa. Jadi ini adalah teguran untuk saya untuk harus manage saya punya waktu dengan baik. Kalau jam doa ya jam doa, jam makan ya makan, jam istirahat ya istirahat, dan jam untuk media sosial ya gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih jawaban dari Suku dan Sista dan Kakak Yohan tadi, di mana dapat disimpulkan ia menggunakan internet itu secara disiplin, membagikan waktu kapan berdoa dan kapan menggunakan internet atau bermain game, sehingga dia tidak terpengaruh oleh kehidupan imannya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari saudara dan saudari. Sekarang mari kita mendengarkan beberapa penegasan dari cerita yang telah kita dengar. Nah, Santo dalam cerita tersebut merupakan Carlos Acutis yang dikanonisasi oleh Paus Leo ke-14 pada 9 September 2025. Ia dianggap teladan karena mampu menggabungkan iman dengan dunia digital, menunjukkan bahwa anak muda bisa hidup suci tanpa meninggalkan teknologi. Carlos Acutis membuat situs web dokumentasi mujizat Ekaristi, hasil dari belajar pribadinya. Dia selalu mengandalkan Tuhan dan disiplin dalam menggunakan media internet. Di antara gelombang konten viral dan hiburan cepat sesaji, tersembunyi pewarta-pewarta baru, seperti seorang imam muda yang membahas luka batin dan pengampunan lewat video singkat, dan seorang suster yang menyanyikan mazmur dengan penuh kedamaian, remaja Katolik yang mengajak berdoa lewat live Instagram. Gereja juga harus berperan untuk menjangkau orang muda melalui pemberitaan Injil, lebih khusus melalui video singkat, melalui Facebook, WhatsApp, atau video lainnya atau platform digital lainnya. Carlos tetap bermain video game, tetapi ia tidak membiarkan hobinya menguasai hidupnya. Ia menggunakan teknologi untuk evangelisasi digital, rajin misa harian, membela temannya di Lundung, dan berbagi makanan serta kantong tidur kepada orang yang terlantar. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan cerita konkret dari satu muda ini, saya mengajak teman-teman, saudara-saudari untuk mendengarkan sabda Tuhan. Nah, bacaan yang diambil hari ini dari Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 10. Bacaan dari kitab Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengeluarkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas
bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, kita telah mendengarkan sama-sama firman Tuhan. Nah, sekarang kita mendalami bacaan yang telah kita dengar sama-sama tadi. Nah, yang pertama itu, kira-kira siapa yang memanggil Yeremia menjadi nabi, dan bagaimana panggilan itu menunjukkan relasi pribadi Allah dengan umatnya. Kalau di sini yang memanggil Yeremia itu adalah Tuhan sendiri atau Yahweh. Di sini panggilan ini bukan atas inisiatif manusia, melainkan inisiatif murni dari Allah. Dan relasi pribadinya, Allah mengenal Yeremia bukan hanya sebagai seorang manusia, tetapi secara detail, bahkan sebelum Yeremia sadar akan keberadaannya sendiri. Terima kasih Kakak Putri telah menjawabkan. Benar, Tuhan itu memanggil Yeremia, bukan dia sendiri yang menginginkan atau orang-orang di sekitarnya. Tuhan sendiri memanggil Yeremia sebagai nabi untuk mewartakan Injil Tuhan di tengah umat. Mungkin selanjutnya, kira-kira apa alasan Yeremia tidak mampu menerima panggilan Tuhan, dan bagaimana Tuhan menanggapi kelemahan? Dari saya, sama dari apa yang disampaikan saudari Putri, jadi Yeremia itu belum pandai berbicara dan umurnya masih muda, belum layaklah untuk bisa menjadi seorang nabi. Tetapi Tuhan menanggapi apa yang Yeremia belum mampu, tapi Tuhan berfirman kepadanya itu, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Terima kasih Saudara Arden. Jawaban tadi sama dengan Kakak Putri, alasan ketidakmampuan. Namun di sini peneguhan dari Tuhan itu bagaimana Tuhan menguatkan dia, Tuhan selalu menyertai dia. Nah, yang terakhir itu, kira-kira kapan Tuhan mengenal Yeremia? Oke, sister. Seperti yang firman Tuhan dalam kitab Yeremia itu, dia mengatakan bahwa saya sudah mengenal engkau, telah mengenal engkau sejak engkau terbentuk dalam rahim ibumu, dan saya juga sudah memberkati engkau. Jadi Tuhan Allah sudah mengenal Yeremia bukan ketika dia lahir, tapi sudah dalam saat dia dibentuk di dalam rahimnya, dan dia juga sudah beri beri berkat khusus untuk Yeremia. Jadi apapun alasan tanggapan yang diberikan Yeremia bahwa dia masih muda, dia tidak tahu berbicara, tapi kalau Allah sudah memilih orang itu, dia tidak akan menggantikan siapapun. Terima kasih jawaban dari Suster Francisca, di mana Tuhan itu mengenal Yeremia bukan setelah dia lahir, tapi saat Yeremia dalam kandungannya, Tuhan telah memanggil dan mengenal dia. Dan di situ juga Tuhan itu memberi berkat secara khusus, panggilan secara khusus, dia menjadikan Yeremia sebagai nabi. Meskipun dia merasa kurang mampu, tapi di situ ada berkat khusus kepada Nabi Yeremia. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan cerita dan sabda Tuhan hari ini, sekarang kita memasuki pengalaman pribadi, misalkan dalam menggunakan media sosial. Pertanyaannya itu, kira-kira apa tantangan saya
dalam menggunakan media sosial sebagai orang muda Katolik untuk dalam mewartakan Injil Tuhan. Mungkin ada saudara-saudari yang memiliki pengalaman berbeda atau sama. Baik, dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Memang saya pribadi juga menyadari bahwa perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi bagaimana komunikasi kita dengan orang lain. Pengalaman pribadi saya contohnya itu di asrama. Sebenarnya kehidupan di asrama ini kita itu tujuannya itu bagaimana kita untuk berinteraksi sama. Tapi dalam kenyataannya karena faktor perkembangan teknologi itu semua diabaikan, di mana kebanyakan saya pribadi juga maupun dengan teman-teman sering menggunakan alat teknologi. Bukan hanya dalam konteks itu saja, kalau saya pribadi pada saat ketika saya berlangsung saja saya masih menggunakan alat teknologi, dan ini sebagai salah satu yang tidak benar seharusnya. Seharusnya dalam kita KTKC harus serius, artinya tidak menggunakan alat teknologi. Jadi bagi saya pribadi bahwa memang alat teknologi juga sangat mempengaruhi, dan bukan saya pribadi juga yang mengendalikan alat teknologi, melainkan saya sendiri yang dikendalikan oleh alat teknologi. Baik, itu dari saya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari saudari Tuhan. Mana di sini memiliki tantangan teknologi yang mengendalikan pemakai teknologi. Nah, yang berikut mungkin dari teman-teman memiliki pengalaman yang sama dengan Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia itu menolak tugas atau panggilan yang diberikan oleh Tuhan. Oke, silakan Sister. Baik, dari pengalaman pribadi saya bahwa saya juga pengalaman yang saya alami sendiri bahwa saya juga seperti Nabi Yeremia yang pernah diberi tugas oleh kongregasi, tapi 3 kali saya menolak hal itu. Tapi pada akhirnya sejauh mana saya mengelak tugas mulia yang diberikan itu karena alasan bahwa saya belum punya persiapan, saya harus mendapat pendidikan yang memadai agar saya bisa menjadi pemimpin bagi calon-calon suster. Jadi itu adalah tantangan terbesar dengan saya, untuk saya yang pernah saya alami. Tapi sejauh mana saya menghindari tugas mulia itu sampai saya kembali ke Indonesia pun saya masih dikejar akan hal itu, sehingga saya di hadapan Tuhan saya bilang, Tuhan, saya sudah capek, Engkau selalu mengejar saya, jadi apapun risiko dibalik semua tugas yang Engkau berikan ini saya akan menerimanya dengan tulus hati. Dari situ saya sendiri juga merasa damai, karena pada saat saya belum mau menerima tugas itu saya sendiri tidak merasa damai. Oke, terima kasih pengalaman dari Suster Francisca, di mana dia menolak beberapa kali saat biaranya itu memberikan tugas berat untuk dia. Namun dia juga merasa bertanggung jawab untuk merespon tugas itu dan melaksanakannya sampai hari ini. Ini bacaan atau cerita yang telah kita dengar tadi, kira-kira apa tindakan lanjut yang akan kita laksanakan di kehidupan sehari-hari? Saya rasa tindakan yang saya buat atau kita buat adalah bagaimana saya menggunakan media sosial atau HP itu bukan hanya untuk kepentingan diri saya sendiri, bukan hanya untuk kesenangan atau kenyamanan diri saya sendiri, tapi terlebih khusus gunakan alat-alat media sosial itu untuk menjadi pewarta bagi orang lain, membawa kabar gembira atau menyampaikan kabar-kabar sukacita pada orang lain. Oke, terima kasih Suster Francisca. Mungkin ada tambahan? Dari Suster Francisca tadi, di mana menggunakan media sosial untuk mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Nah, di sini saya juga
menawarkan beberapa tindakan konkret. Yang pertama itu bagaimana menyebarkan konten positif, membuat postingan di Instagram, TikTok, ada YouTube yang berisi kutipan kitab suci, doa singkat atau refleksi iman. Yang berikut itu melawan hoax atau ujaran kebencian. Dan yang terakhir itu bagaimana tidak ikut partisipasi berita palsu atau komentar negatif. Saya mengajak saudara-saudari untuk menyampaikan doa permohonan. Saya mengajak 3 orang untuk menyampaikan doa permohonan. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus untuk segala kebaikan yang telah Engkau curahkan kepada kami, terlebih khusus penyertaan-Mu sepanjang pagi tadi hingga dalam kegiatan KTKC ini. Kami mohon ya Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar kami mampu hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu atas panggilan kami masing-masing, dan mampu menerima setiap tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga kami dapat menjalankan dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Mari kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebelum masuk bab penutup, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang diberikan oleh saudara-saudari hari ini telah mendukung dalam kegiatan KTKC saat ini. Mari kita menyiapkan hati untuk mengakhiri KTKC ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, kami bersyukur atas teladan Santo Carlo Acutis yang memakai dunia digital untuk mewartakan Injil dan panggilan Yeremia yang Engkau teguhkan meskipun ia merasa muda dan lemah. Bimbinglah kami, orang muda Katolik, agar berani menjadi nabi di dunia digital, menyebarkan konten positif, melawan hoaks dan kebencian, mendukung sesama, serta menghadirkan kasih-Mu dengan kreativitas. Semoga kami setia seperti Carlo, berani seperti Yeremia, dan selalu bersandar pada Kristus. Bimbinglah kami agar setia pada panggilan ini, menjadi nabi muda yang menghadirkan terang Kristus di dalam digital. Semoga kami berani bersuara seperti Yeremia, setia seperti Carlos Acutis, dan selalu berakar pada Injil-Mu. Semua permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri seperti ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. sampai selamanya. Amin.